Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali di channel ini, dan terima kasih atas dukungan Anda terhadap media yang sedang Anda saksikan saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kami kembali melakukan perbincangan dengan sahabat setia kami, yaitu Al-Ustadz Dr. Andus Haji Promadi MA PhD. Ya. Beliau adalah selain seorang pensyarah, tapi juga adalah hari ini masih menjabat sebagai Kepala Pusat Bahasa UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kita akan segera sapa beliau. Assalamualaikum Pak Promadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah. Ini sehat sekali nampaknya. Alhamdulillah, semakin sehat. Muka yang berkilat. Alhamdulillah. Dan proses pengobatan masih berjalan. Masih berjalan. Insya Allah hari tanggal 7 Desember dioperasi untuk membuka ini, ya. Membuka besi yang mudah-mudahan ya cepat pulih lah ya. Amin. Kali ini kita berbeda sedikit dari apa yang sudah pernah kita bicarakan. Ya. Ini terkait dengan antum itu kan selesai S1 dulu, itu punya kesempatan untuk memperdalam bahasa Arab, tapi bukan ke negeri Arab betul. Tapi malah saya menyebutnya negeri salju yang dingin, yang sejuk, yaitu Inggris ya. Di Inggris, betul. Di Inggris itu barangkali punya proses juga nih ya, untuk bisa sampai ke sana. Apa jalan yang ditempuh untuk bisa sampai ke Inggris? Hanya tujuan untuk memperdalam bahasa Arab itu. Oh iya, memang selesai S1 di jurusan bahasa Arab, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar bahasa Arab lagi, tapi di Inggris. Ya, ini yang menurut saya itu luar biasa. Awalnya saya malah mau ngambil program metode pengajaran bahasa Inggris di Amerika, tapi oleh instruktur saya yang bahasa Inggris waktu itu Mr. Robert dari Australia, diam-diam didaftarkannya saya ke Inggris. Dia mendapat ini yang paling cocok untuk kamu. Jadi S1 bahasa Arab, S2 bahasa Arab lagi, tapi di Inggris. Jadi link ya? Ya. Jadi prosesnya gitu, begitu tamat S1 di IAIN ini, ada program pembibitan dosen. Jadi kami tes, alhamdulillah saya tamat. Selama 9 bulan kami di training dulu bahasa Inggris 9 bulan untuk meningkatkan supaya bahasa Inggrisnya lebih tinggi. Setelah separuh jalan, 5 bulan, kami beberapa orang, ada 7 orang itu lulus untuk ke Inggris, tapi kami dipisah. Kami belajar di British Council khusus, bukan lagi TOEFL tapi IELTS. Alhamdulillah tamat di situ. Nilai saya waktu itu baru 5,5 IELTS-nya, tapi sudah bisa untuk S2 ke Inggris. Oleh karena itu berangkat lebih awal 2 bulan sebelum kuliah, September, jadi Juli, Agustus belajar bahasa Inggris lagi di sana. English for academic purpose, bagaimana cara mengikuti kuliah, cara mencatat, cara membaca buku, cara presentasi, cara membuat makalah gitu. Jadi 16 minggu lagi di sana. Jadi selesai itu barulah merasa kuat, pas untuk bisa mengikuti kuliah dalam bahasa Inggris gitu ya. Artinya sampai sana kan sudah terdaftar kita sebagai mahasiswa. Sudah, alhamdulillah. Sudah didaftarkan sejak dari Indonesia. Sudah daftar. Oleh Kementerian Agama waktu itu Pak Zamah Sari Dovir. Zamah Sari Dovir. Nah baik, itu setelah masuk ke ruangan kelas untuk mengikuti pembelajaran itu, siapa saja yang menjadi guru ya? Guru. Kami ada 2 jenis mata kuliah. Mata kuliah umum, artinya semua mahasiswa S2 jurusan bahasa Arab harus ngambilnya. Kemudian ada mata kuliah yang khusus bidang kami. Jadi yang 2 ini, pertama Linguistic Analysis of Arabic Text. Jadi menganalisa teks bahasa Arab berdasarkan ilmu-ilmu linguistik, ilmu bahasa, nahwu sorofnya gitu kan, termasuk mantik mani bayannya. Yang kedua khusus mengkaji sorof,
ilmu sorab, asal usul kata, itu semua kami. Yang ketiga, ini saya ambil spesifikasi metode pengajaran bahasa Arab, teaching Arabic as a foreign language. Gitu ya. Jadi yang pertama itu saya ingat dosennya dari Palestina. Tapi dia bukan Muslim, dia Yahudi. Tapi bahasa Arabnya mantap, kan orang Palestina Israel gitu ya. Namanya Dr. Avihai Siftil, dari namanya bukan beda nampak. Beliau ini bahasa Arabnya pasti karena orang Palestina gitu ya. Karena Inggris itu memang dicarinya orang-orang Arab yang bagus, ditarik untuk jadi dosen sehingga menarik kita untuk belajar sana. Oh, belajar di Inggris sama aja di Timur Tengah karena orangnya orang-orang sana gitu ya. Nggak rugi gitu. Begitu mereka mencari duit. Dr. Avihai Siftil ini mengajar kami ada dua selama 1 semester. Pertama mengkaji surah Al-Fatihah. Yang kedua mengkaji surah Yusuf. Saya masih ingat betul ketika mengkaji Al-Fatihah ini, the first question, pertanyaan pertama disampaikan, what is the meaning of surah? Apa arti surah? Kami jawab surat. No. Is it from Arabic? Kami mulai tantang, iya juga. Kata-kata surah itu bahasa Arab enggak ya? Can you find the meaning of surah in Arabic dictionary? Apa ada enggak kata-kata surah dalam kamus bahasa Arab? Coba buka. Susah juga. Yang ada sur kan, surah, kemudian ada yang artinya pagar. Nah katanya, kemudian kata, after finishing surah Al-Fatihah, you said amin. Yes. What is the meaning of amin? Kamu sebut apa arti amin? Perkenalkanlah ya Allah. Dia tanya lagi, is it Arabic? Apa itu bahasa Arab? Kami bingung juga. Bahasa Arab enggak nih amin ini kan? Jadi katanya, itulah di dalam bahasa Arab itu banyak bahasa-bahasa asing. Ternyata dia punya kamus Penrich Foreign Words in the Quran. Kamus khusus kata-kata bahasa asing yang ada dalam Al-Quran. Dia menyadarkan kami bahwa dahulu kala sebelum Islam datang, kan umat Arab itu sudah berkomunikasi, perdagangan dengan orang-orang non-Arab. Jadi wajar kata-kata non-Arab itu masuk menjadi bahasa Arab. Nah gitu, seperti kata-kata surat itu. Artinya kita arti pembatas antara surat ini, kemudian kata amin gitu ya. Dari Yahudi Kristen sudah pakai amin juga gitu ya. Ya kita tidak menyadari ternyata banyak gitu. Itu yang paling berkenan. Yang kemudian dia ajarkan Al-Fatihah itu berdasarkan konteks. Kalau kita menerjemah kata per kata, tapi kontekstual. Ada apa itu dia? Mulai dari kata alhamdulillah. Alhamdulillah ini menyebutkan Allah itu memang semua, all praises, semua pujian, tidak ada lagi yang lebih. Itu mulai kata sampai ke waladhdallin itu sama. Dia tahu kebanyakan Muslim itu menerjemahkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kata maghdub itu kami kata Yahudi, dallin itu Nasrani katanya. Dari mana Anda menerjemahkan maghdub dengan? Karena maghdub itu bisa saja Muslim sendiri yang maghdub, dallin bisa saja katanya kan. Kami juga iya ya. Jadi dia mengajar kami itu membuka wawasan. Wawasan itu. Yang kedua ketika mengajar surat Yusuf itu, dia mulai, this is the beautiful surah in the Quran. Surat yang paling cantik, menarik karena surat Yusuf itu semua fenomena hidup ada di sana. Menjadi pemimpin, jadi anak buah, jadi orang tua, jadi anak, jadi saudara, jadi istri, semua jadi pedagang, jadi ekonomi, semua ada di situ. Katanya. Kemudian dia mulai membaca cerita surat Yusuf itu satu persatu. Dia sebut, look, coba lihat. How the Quran tell the story of Yusuf. Coba lihat bagaimana pola Al-Quran bercerita tentang Yusuf. Dia menyebutkan, saya sendiri aneh melihat Al-Quran ini dan salut katanya. Tidak seperti Bible. Injil ya. Kalau Injil itu kata cerita yang Yusuf itu ada disebut pada suatu hari. Di tempat ini pada jam sekian dengan suasana seperti novel katanya.
Kalau Al-Quran tidak ada seperti itu, tidak ada disebutkan pada suatu hari di tempat ini dalam keadaan ini, tidak ada. Tapi mulai alif lam mim. Maka wa iz qala rabbuka apa? Wa iz qala Yusuf. Ya kan? Jadi tidak ada disebutkan pada suatu hari di rumah, di hadapan rumah ketika Yusuf sedang duduk-duduk, tidak ada. Tapi ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati inni ra'aitu ahada asara kaukaban gitu, langsung. Jadi Al-Quran ini katanya langsung menyebut to the point. Ini tentu menuntut Muslim itu harus memikir ini kejadiannya di mana, kapan, dan kondisi seperti apa. Dan itu tidak begitu penting karena ini bukan sejarah, karena materi yang penting. Apakah kejadiannya di dalam kamar, di depan rumah, di beranda, di kebun belakang rumah, tidak jelas. Karena anak menjelaskan mimpi kepada orang tua, bisa saja kita bangun tengah malam, atau bangun pagi, atau nanti ayahnya setelah pulang sore, terserah. Tapi katanya kondisi pasti pada saat hanya mereka berdua yang ada, abang-abangnya tidak ada. Karena ini pembicaraan rahasia. Itu pasti orang Muslim pikir itu. Jadi Islam itu membuat umat Islam itu menganalisa. Kalau Bible katanya mendikte. Wah, itu yang cerita. Jadi cerita Nabi Yusuf itu dikatakan bagaimana cerita suami yang tidak hati-hati dengan istrinya, sehingga istrinya bisa terjebak dengan laki-laki lain. Bagaimana prinsip seorang ayah supaya menyayangi anak, jangan sampai apa namanya, ada yang sayang, ada yang tidak, sama semua. Kemudian juga rasa sakit hati antara saudara-saudara itu pasti ada, itu ada. Cuma yang disebut cerita ibunya Yusuf yang tidak jelas di dalam surat ini gitu. Tapi bisa diteliti, bisa dilihat dari cerita-cerita yang lain gitu. Siapa ibunya Yusuf itu gitu kan? Kan ada ibu Yusuf dengan ibu sebelumnya. Berarti ada ibu tiri Yusuf. Dan Yusuf itu ada saudara tiri, ada saudara kandungnya gitu kan. Semua bagaimana cara memerintah, merancang negara, termasuk mempersiapkan cerita Yusuf ketika melihat 7 ekor sapi yang kurus memakan yang gemuk, gitu kan. Termasuk ketika masa paceklik harus menyimpan panen supaya bisa nanti dimakan di masa itu. Pemerintahan negara katanya. Ilmu hukum di sana ada, ilmu pariwisata pun ada. Bagaimana pariwisata disebut ketika Yusuf diajak oleh abang-abang bermain di sebuah padang yang indah, itu kan pariwisata gitu. Jadi Al-Quran itu semua ada di sana. Itu yang membuat dia selalu, oh iya, jangankan semua Al-Quran, surat Yusuf saja itu sudah semua. Yang dikatakan pantas orang Islam itu memang bagus-bagus. Semuanya ada dalam Al-Quran ini. Tinggal membaca dan melaksanakannya. Itu yang membuat dia tercenung. Itu yang dari Palestina ya? Itu yang dari Palestina, tapi itu bukan Muslim. Dari Inggris sendiri siapa ya? Nah, yang Inggris sendiri itu Dr. Young. Dr. Young itu mengajarkan Arabic morphology, sorof. Nah, yang paling berkesan bagi saya, dia itu menjelaskan bagaimana model menyusun nama dalam bahasa Arab. Nah, sistem pembuatan nama. Kalau nama saya kan Promadi, satu aja, nih Wakisman gitu ya. Paling-paling siapa nama ayah Karim, buat Promadi Karimun kan gitu kan. Kalau di sana Arab itu tidak. Panjang nama-nama yang mana nama aslinya sulit dilacak kecuali kita tahu fungsinya. Dia sebutkan kami diberikan nama semua panjang, coba. Can you predict which one is the name, ya kan? Yang mana satu nama aslinya? Kami sebut umpamanya Abu Muhammad Ismail bin Ali Al-Faruqi gitu kan. Kami ada yang teman saya Al-Faruqi, semua Ismail, ada yang buat Abu Ahmad. Kami diajaknya.
nama orang Arab tuh yang pertama kali itu gelar dulu katanya. Jadi Abu Ahmad itu ayah si Ahmad, bukan nama dia itu. Berarti namanya Ahmad. Abu Ahmad Ismail Ibnu Abdullah Al-Faruqi. Wah, jadi yang namanya Ismail itu katanya. Ibnu Abdullah itu jadi anak Abdullah. Al-Faruqi berarti dari baru diajarkan. Ada lagi yang panjang-panjang tuh diajarkan gitu, pertama gitu kan. Jadi sistem penamaan. Yang kedua, dia mengajak kami untuk mengajarkan sistem sorab. Tapi bukan hanya sorab seperti yang kita kenal di sel-sel madkhal itu, fa'alu, itu satunya. Itu namanya bagaimana mengembangkan kosakata bahasa Arab dari mustaq. Mustaq itu dari satu yang diambil. Fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. Itu satu, itu udah jelas. Yang kedua, dia mengajarkan kami ternyata bahasa Arab itu ada lagi yang dikembangkan dengan sistem an-naht. Non hata, an-nahtu. An-nahtu itu dia sebutnya kan, you know the word basmalah? Yes, we know. Do you know what is consist of? Kami katakan Bismillahirrahmanirrahim. Yes. From Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and then you conclude become basmalah. And then hamdalah. Ya, kami tahu hamdalah alhamdulillah. Kemudian hauqala la haula wala quwata illa billahil azim. Kemudian dia buat beberapa kata-kata, itu saya enggak tahu. Ternyata banyak itu singkatan-singkatan masuk sudah dibuat orang itu kan. Termasuk dulu Pak, saya pernah dengar dari Buya Prof Munzir kita menyebut fizamkan. Apa itu Buya? Masa enggak tahu, enggak bahasa Arab? Masa enggak tahu. Fi hazaz zaman wal makan gitu. Fizamkan Pak Munzir fizamkan. Itu contoh. Saya ingat ini dia yang an-nahtu yang diajarkan Dr. Yang dulu gitu. Jadi al-mustaq, an-nahtu seperti kita kan Kemendikbud, Menhankam gitu kan, macam-macam sekarang. Sudah itu katanya ada lagi at-ta'rib. At-ta'rib itu arabisasi. Jadi kata-kata asing yang sudah menjadi Arab. Prosesnya seperti tadi, orang Arab merantau seperti durian mungkin tidak ada di bahasa Arab itu kan, Abu Syauq itu kan jadi durian. Seperti televisiun, televisiun itu sudah jadi komputer gitu kan. Jadi betul, jadi sekarang banyak proses at-ta'rib itu yang bahasa asing menjadi bahasa Arab. Itu dia, ada al-mustaq, ada an-nahtu, ada ta'rib. Nah, ketika saya pulang sini saya ajarkan kepada mahasiswa terkagum-kagum. Nah, itulah untungnya saya belajar di Inggris sebenarnya. Terus itu yang Dr. Yang. Kalau yang Dr. Afihai Siptil tadi dia bahasa Arab lebih banyak tapi bahasa Inggris dia juga. Kalau Dr. Yang ini bahasa Inggris, bahasa Arab sering juga. Tapi yang satu ini Dr. Ajus, Dionysius Agius. Dia orang Malta. Malta itu dulu kan dekat dengan penjajahan negara-negara Arab, dinasti Umayyah dulu itu ya, Malta di Laut Tengah. Jadi banyak orang Malta itu menguasai bahasa Arab. Bahasanya pun mirip ke bahasa Arab juga seperti Turki. Jadi Dr. Ajus ini ngambil S2-nya di Kanada, kalau tak salah. S3-nya tadi Inggris dari mana? Nah, dia ini mengajarkan Thariqatut Tadris Lughatul Arabiyyah. Teaching Arabic as a foreign language. Cuma dia satu pun tidak memakai buku-buku bahasa Arab. Yang kami pakai dulu waktu S1 itu kan ada Thariqatul Terjemah, Thariqatul Qawaid, Terjemah, Thariqatul Mubasyirah. Dia katakan enggak pakai. Enggak, katakannya you know, katanya Thariqatul Mubasyirah itu juga dari direct method yang ditemukan oleh orang-orang barat. Jadi metode Qawaid Terjemah juga dari grammar translation method. Jadi orang Arab itu hanya menerjemahkan karena dosen-dosen ilmuwan di Arab itu kurang dalam penelitian. Jadi you harus beli buku Richard Jack, Approach and Method in Language Teaching. Kami beli, itu yang kami bahas metode-metodenya. Jadi ditunjukkan, look, this is a new method. Ini coba tengok, ini metode baru. Total physical response. Ini belum ada di Arab.
Tapi mungkin nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, itu. Karena orang Arab banyak yang belajar ke situ kan gitu. Atau you nanti terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan gitu. Total physical response itu. Selain total physical response itu begini. Dia mengajar bahasa Arab, dia melihat keadaan anak kecil. Anak kecil itu umur 2-3 tahun kan kita suruh. Dek, sini. Datang dia. Pergi, lari dia. Jangan nangis, berhenti dan nangis. Jemput sendok, dijemputnya. Jadi dengan pola itulah anak kecil itu menguasai bahasa. Didengarnya, perintah orang dilakukannya. Jadi metode total physical response ini adalah dengan metode penguasaan kosakata dengan memberikan perintah sampai anak itu paham. Kemudian kalau dia paham, dia akan lakukan perintah kita. Ini bukan untuk lil maharah kalam, bukan untuk speaking skill. Untuk memperbanyak kosakata. Nah, jadi katanya dia pesan, you jangan digunakan sama orang dewasa yang sama-sama besar. Nggak enak kan kita memerintah-merintah sit down. Tapi kalau untuk latihan nggak apa-apa, tapi kasih tahu katanya kan. Ini hanya latihan, bukan saya merintah Anda kan gitu. Kalau anak kecil nggak apa-apa. Jadi metode itu bagus, tapi untuk orang-orang tertentu. Kalau mau makainya, tolong kasih tahu dulu. Itu dia. Kalau terasa memang bagus, kita memakai kasih tahu. Ya, supaya mereka jangan salah paham. Apa nih Pak Pramadi? Kita sama besar main perintah-perintah aja kan gitu. Nah, itu dia. Besok nggak mau lagi datang. Ya, yang pertama kali yang diingatkan saya oleh Dr. Ajus itu karena setelah belajar metodologi itu, kami masuk praktek. Disuruhnya saya, you have to practice to teach this afternoon. Kamu harus praktek. Sore nanti ajar. Siapa yang saya ajar? Murid-murid peserta kursus saya. Ternyata dia habis kuliah ngajar, sore itu dia buka kursus. Ada orang-orang Inggris yang mau ke Arab. Udah agak tua juga, dewasa juga. Di situ saya ajar. Saya mulailah mengajarkan apa yang diajarkan oleh Dr. Ajus ini, mengajar bahasa dengan metode dia. Pertama kali itu mengajarkan bahasa Arab itu dalam bahasa Inggris seperti itu dengan metode yang diajarkan. Jadi banyak metode-metode baru yang diajarkan Dr. Ajus berdasarkan buku itu. Seperti tadi total physical response, ada namanya silent way, metode guru diam. Jadi metode guru diam itu begini. Jadi contohkannya, ini jalan raya persimpangan 4, ada bus truk lewat berhenti. Karena di depannya ada Honda tergeser, tentu berhenti. Mobil yang lain berhenti juga. Nah, kemudian kita menggerakkan mana yang kita gerakkan dulu, apa yang terjadi kita ceritakan. Umpamanya kita ambil sepeda motor nih, tapi kita ceritakan apa yang terjadi. Guru diam saja, dia you do it. What are you going to do? Ini kejadian terjadi, bagaimana Anda solusinya? Kita memberikan solusi tapi sambil ngomong bahasa Arab. Itu dia silent way. Jadi guru hanya diam, tapi memberikan kesempatan anak ngomong sebanyak, walaupun salah tidak apa-apa. Tapi nanti setelah itu guru melihat, you tadi ngomong itu salah, ini gitu. Jadi kita percaya diri kan, percaya diri total. Ada lagi metode Suggestopedia. Suggestopedia itu semacam sugesti lah. Jadi metodenya diputarkan kaset irama lagu-lagu instrumental. Kalau kita lagu-lagu lama, kalau kita kan dengarkan irama lagu-lagu lama itu kan pikiran kita menawang kemana-mana. Setelah kita menawang, okay, say it, what you are thinking about, say it. Ucapkan apa yang Anda pikirkan itu. Wah, ketika dengar lagu ini saya ingat dulu ketika saya SMP, ketika saya gini. Ceritakan itu. Jadi musik itu hanya sebagai sugesti aja. Ini luar biasa. Jadi dengan cara-cara seperti itu memang kita terprovokasi untuk ngomong. Tak peduli mau salah, mau benar, pokok ngomong dulu gitu. Setelah itu baru nanti dibenarkan, tunjuk, you tadi salahnya gini kan. Wah, itulah jadi banyak ilmu-ilmu baru yang diajarkan oleh Dr. Ajus. Itulah yang 3 itu, Dr. Api Siptil, Dr. Yang, Dr. Ajus. Ini terkait dengan masalah pemahaman tentang agama, karena memang di sana kan bukan perguruan tinggi agama ya. Ada nggak kira-kira situ yang mengajarkan agama, apa Islamologi atau Kristologi, ada nggak situ? Oh ada.
Itu di jurusan kami itu dulu namanya Department of Modern Arabic Studies, jurusan bahasa Arab modern. Situ ada 3 program studi kami, 3 sub minornya. Pertama Teaching Arabic as a Foreign Language, pengajaran bahasa itu saya ambil. 2 lagi, yang satu politik Timur Tengah. Teman saya Nur Mupid dari Yan Surabaya ambil itu. Itu dokter Syria yang dokternya. Di sana termasuk mengkaji Islamic Studies, bagaimana kajian Islam di Syria, bagaimana supaya kita membangun politik dengan umat Islam di Syria itu besar, sudah tahu keagamaannya, kan aliran di sana diajarkan situ. Teman saya Nur Mupid dari IAIN Yogyakarta, dia ngambil adabnya, sastra Arab. Ya, ketika sastra Arab juga terkait ilmu-ilmu keislaman di sana, bagaimana melahirkan sastra syair-syair Arab gitu kan. Nah, ketika saat itu baru ada jurusan Department of Modern Arabic Studies. Begitu kami pulang beberapa tahun, saya lihat jurusan itu ternyata dikembangkan. Bukan hanya Department of Modern Arabic Studies, tapi menjadi Department of Arabic and Middle Eastern Studies. Jurusan bahasa Arab dan kajian Timur Tengah. Belakangan saya lihat berkembang lagi jurusan itu menjadi ada Islamic Studies di situ. Jadi di LID itu memang berkembang. Makin banyak orang mempelajari Islam di situ. Gitu. Nah baik, mungkin sudah cukup yang kita bicarakan soal tenaga pengajar tadi ya. Ya. Mungkin penonton kita ingin tahu nih bagaimana apa namanya itu. Sistem akselerasi atau percepatan kita bisa untuk belajar bahasa Arab itu. Oh ya, sistem percepatan untuk belajar bahasa Arab. Pertama, saya mendapatkan pelatihan persiapan untuk kuliah ke luar negeri itu kan 9 bulan nih, dibagi 2. Yang pertama 5 bulan di IAIN Jakarta. Instruktur kami Mr. Robert Kingham dari Australia. Yang kedua kami belajar di British Council, itu dosen-dosennya itu dari Inggris. Nah yang ketiga, ketika sebelum mulai kuliah di LID itu di English Language Unit, itu dosen orang situ. Nah yang kalau Mr. Robert ini pertama dia fokus kepada memperbanyak kosakata. Kosakata dulu. Kosakata, dia mengatakan Anda tidak mungkin menguasai bahasa Inggris kalau kosakata Anda itu terbatas. Ini diutamakan dulu. Nah dulu kita memperbanyak kata-kata itu kan dengan menghafal kata-kata, mungkin dibuat kata-kata 5 buah diterjemahkan masuk saku dihafal-hafal. Ternyata itu katanya itu bisa, tetapi apa kata-kata yang kita hafal itu kadang kita hafal tapi tidak terpakai. Kalau tidak terpakai cuma aja katanya. Jadi dia memberikan teknik-teknik pada kami bagaimana supaya kata itu bisa dapat lengket dia. Begitu kita memakainya mudah. Dia menggunakan pertama saya ingin dulu dengan nama model family tree. Family tree itu pohon keluarga. Jadi dibuat seperti pohon, ini batang kayu, ada 2 cabang, dari cabang itu adalah ranting adalah lagi gitu. Nah, jadi berasal dari seorang datuk, nanti ada anaknya 2 orang, anak Adam lagi ada cucu gitu kan. Jadi dari satu kata itu melahirkan beberapa kata lain yang terkait. Gitu umpamanya kita mulai dari house, rumah. Nah, coba kita kembangkan kata-kata apa saja yang terkait dengan rumah. Tentu kita ingat door, window, roof, ya ke wall. Apalagi semuanya, semua termasuk listrik, termasuk kipas angin, termasuk sapu, termasuk karpet, segala termasuk kamar mandi. Itu kan begitu bicara tentang karpet tentu bukan hanya sekedar karpet, tapi negara produsennya mana? Turki gitu kan. Kemudian perdagangannya, apalagi sampai sekarang ada online bisnis. Jadi gitu dia. Jadi dengan hanya satu kata bisa ratusan kata Anda kuasai. Saya tercenung.
Wah, ini memang luar biasa metode gitu kan, pemilitary. Kemudian Mr. Robert juga mengenalkan pada kami penguasaan kosakata itu dengan melihat akar kata, kemudian melihat awalan, akhiran. Jadi dia mengetahui akar kata, kemudian tahu awalan, akhiran, kita juga bisa menguasai puluhan kata dari satu kata. Umpamanya dia menyebut forget. Forget kan lupa. Ketika ditambah ujungnya able, forgettable, able itu kan bisa, jadi forgettable bisa dilupakan. Ditambah un di awalnya, unforgettable. Itu menjadi suatu yang tak terlupakan. Kita dulu terjatuh di itu sampai sekarang ingat terus kan. Satu kenangan yang tak terlupakan, unforgettable, seperti itu. Jadi awalan an, awalan ir, awalan non, il, im, semuanya itu d, semuanya punya arti. Dengan mengetahui arti itu, Anda bisa menebak apa artinya. Akhiran juga, able, ada akhiran i, akhiran li, akhiran al, semua tipe. Kami diminta berpraktek mencoba. Kemudian satu lagi, contoh-contohnya yang kontekstual. Jangan sekedar memberikan contoh. Jadi dia menyebutkan tidak jarang karena dalam buku pelajaran bahasa Inggris di sekolah itu contohnya dalam belajar to be, saya ingat. Kan kalau I am, kalau you are, kalau he is, kan gitu. Dalam berlatih to be, contohnya is. Ada contohnya, the train is on the air. Kereta api, to be-nya titik-titik ada is, are, am, silakan pilih. Tentu kita pilih is. The train itu is. Tapi ujungnya on the air. Kereta api ada di atas udara. Mana mungkin kereta api di atas udara? Ya kan, tapi tidak logis contohnya. Karena guru-guru yang mengajarkan grammar fokus kepada grammarnya, tidak fokus kepada makna kata. Jadi kata itu asal aja gitu kan. Jadi gunakanlah kata-kata yang sering digunakan tiap hari. Gitu. Termasuk ketika memberikan contoh present tense, past tense. Dulu kan kita buat past tense asal ada present tense, buat past tense pakai ed, stay gitu kan. Kalau dia enggak, what did you do last night? Oh, I watched television. So you watch television. Not watch, but watch television. Jadi past tense. And then what did you do again? Apa yang kamu lakukan malam tadi? Sebutlah apa yang kita lakukan. Nah, kemudian dia bilang, apa yang barusan Anda lakukan? Ya kan? Saya bertanya. Kapan bertanyanya? Tadi itu barusan. Tadi udah, walaupun dalam suasana sekarang, tapi sudah lewat, itu past tense katanya. Nah gitu. Baru saya dulu saya mikir past tense itu yang memang udah lewat tadi pagi, kemarin. Ternyata kalaupun barusan yang kita lakukan udah lewat, itu tetap past tense itu begini. Itulah contoh-contoh yang cara memperbanyak kosakata. Kemudian hal-hal seperti ini diteruskan lagi ketika di British Council itu, apalagi ini dipersiapkan untuk kita lulus ke luar negeri, kan? Bagaimana menjawab soal-soal IELTS, soal listening itu betul harus tahu itu katanya itu. Kosakata, kalau kita tak bisa menangkap awalan akhiran itu, alamat kita tidak paham atau maksudnya gitu kan. Membaca gitu juga, berbicara gitu, menulis begitu juga. Dalam menulis harus hati-hati juga, kita mau menyebutkan noun kah atau kata sifat, atau harus betul menggunakannya. Berlanjut itu instruktur kami yang di Inggris. Terus kepada itu yang fokus, yang kalau di Inggris ini lebih kuat kepada English for academic purpose. Bagaimana menggunakan bahasa Inggris, karena kan IELTS kami kan sudah tinggi gitu kan. Tapi fokus lagi bagaimana menggunakan IELTS itu untuk kuliah. Kalau kita mendengarkan dosen ceramah, apa yang kita cara membuat catatan gitu kan. Membuat catatan kata-kata kunci gitu kan. Kami diajar membuat catatan dan menggunakan mind mapping. Oh, ketika dosen mengatakan there are 5 items that we are going to discuss now. Oh, kita harus membuat 5 bulat-bulat catatan kita. Ketika nyebut the first,
The next, berarti ini nomor 2 nih. Oke. Number 3, another one, itu nomor 4. The last one, itu berarti ada 5. Tak mungkin dia akan menyebut 1, 2, 3, 4, 5, tak mungkin. The first and then and next, ya kan? The last one, itu. Itu cara kita mengambil itu tuh yang diajarkan itu supaya kita tahu apa yang disampaikan. Dalam membaca ia juga apa poin-poinnya, dalam menyampaikan presentasi ia juga. Nah, karena cara-cara ini udah diajarkan ketika pertama kali saya kuliah dengan Dr. Yang tadi itu saya minta izin, excuse me Dr. Yang, could I record your speech gitu kan? No need katanya. Saya minta izin, boleh saya rekam? Nanti saya pelajari lagi di rumah. Nggak boleh, nggak perlu. Katanya alasan, kalau you rekam, nanti belum tentu you sempat mendengarnya lagi di rumah. Atau nanti rekamannya nggak bagus, lost. Jadi lebih bagus, fokuskan saja ke saya. Saya akan menggunakan bahasa sesuai dengan level Anda. Bukan bahasa Inggris yang sulit-sulit gitu kan. I know you gitu kan, bahasa kita kan. Dia menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu ya. Maka dari itu saya mikir, oh kalau dosen itu tidak usahlah menunjukkan kehebatan kita, menggunakan bahasa yang tinggi ya. Tidak terjangkau oleh mahasiswa. Pakailah bahasa yang ini supaya masuk, kan kita memberikan supaya mahasiswa menangkap. Walaupun dia mahasiswa sudah level kadang walaupun sudah S2, kayak kami S2 kan dia tahu dia gunakan bahasa. No need to record. I will try to explain by your language. Wah, sebatas kemampuan Anda. If you don't understand, katanya kalau Anda tahu, please ask me. Raise your hand. Kalau tidak paham, tanya aja gitu. Saya akan jelaskan lagi. Tidak perlu direkam gitu. Gitu. Itu model-model bagaimana penguatan bahasa, penguatan juga kemampuan belajar, dan juga selama di Inggris itu kami diajarkan cross culture understanding. Jadi English culture. Bukan hanya belajar bahasa Inggris, tapi diajarkan bagaimana budaya orang Inggris. Setiap hari Sabtu itu kami dibawa berjalan menengok-nengok keadaan umat, dibawa ke pasar gitu kan, dibawa ke gereja-gereja yang sudah tak terpakai lagi, sudah menjadi objek wisata, ke tempat air terjun, ke pedalaman tempat perkebunan gandum di situ kan. Nah, seperti ini budaya orang Inggris zaman dulu dan zaman sekarang. Jadi kita tahu itu. Baik Prof, jadi terkait masalah metode pembelajaran bahasa Arab yang sudah disusun oleh mereka yang ada di Inggris gitu kan, tadinya mungkin di Arab juga belum ada ya, sebagian gitu ya metode itu. Kalau di tempat kita lah tuh sudah, apakah sudah bisa dilakukan itu? Oke. Oh ya, di Arab itu belakang-belakangan sudah berkembang. Karena seperti kita kan kita belajar di Inggris, metode pengajaran bahasa Inggris. Orang Arab juga ketika saya tahun 92 itu sempat pergi ke Kairo untuk mengobservasi bagaimana bahasa Amia itu. Saya ke Ain Sham University. Ternyata di sana ada dosennya juga alumni dari Leeds. Jadi dia kata sudah mempraktekkan metode-metode yang didapat dulu dari sana. Jadi perkembangan metode pengajaran bahasa di daerah Arab itu sudah berkembang juga karena mereka belajar situ, belajar, dan gairah meneliti itu sudah mulai ada di sana. Itu membuka minda kita kan. Kayak di Inggris itu ketika mereka membuat kursus bahasa Inggris kepada para tentara, kemudian dikirim ke negara Arab, itu ternyata yang diajarkan bahasa Arab Fusha. Sampai sana nggak ada orang bahasa Arab Fusha, Amia semua. Bingung orang tuh kan. Pulangnya lapor, kami kesulitan sampai di sana. Pelajaran bahasa Arab yang kami terima selama 6 bulan sini susah pakai karena orang pakai Amia. Kami harus belajar lagi. Oh gitu ya. Kalau begitu mereka ubah, diajarkan Amia. Pergi lagi sana yang. Ternyata orang itu kesulitan juga melapor. Kami kesulitan di Arab. Kami bisa ngomong-ngomongnya orang Arab, oke, belanja. Tapi ketika mendengarkan pidato politik, wah nggak tahu. Kan orang saya kan politik
pidato politik, menteri, apa kan, tokoh-tokoh masyarakat, baca koran, dengar TV, kesulitan. Maka mereka cari lagi metode. Jadi metode-metode itu dikembangkan terus berdasarkan kebutuhan. Nah itu sekarang dosen-dosen di Timur Tengah itu kan yang sudah bahasa Inggrisnya bagus-bagus, sudah mengadaptasi, bahkan sudah meneliti sendiri metode pengajaran bahasa Arab untuk orang Arab sendiri, sudah dikembangkan beragam metode luar biasa. Karena kalau kita lihat di jurnal-jurnal internasional sudah banyak itu, terutama yang di Arab Saudi. Dosen-dosen, guru-guru bahasa Arab di Arab Saudi itu sudah banyak pengembangannya. Begitu juga di kita. Saya sendiri begitu membaca, ternyata ada dosen kita di Indonesia yang sudah menulis terkait apa yang saya tulis, educated spoken Arabic. Oh ada communicative language teaching in teaching Arabic, sudah ada. Berarti alhamdulillah sudah banyak dulu. Kita dulu memang Dr. Ajus itu memesankan bahwa kemungkinan di Indonesia itu belum banyak orang yang mengenal metode. Kalian-kalian inilah yang akan mengembangkan di sana gitu kan. Nah gitu, jadi alhamdulillah banyak dosen-dosen kita di UIN, YAI Einstein dan juga guru-guru bahasa dan di universitas lain yang belajar itu sudah mengubah pola pengajaran dengan model-model terbaru gitu. Cuma memang kalau di pondok itu jelas masih menggunakan metode lama, qawaid terjemah, karena di sana ya belum tersentuh dengan metode-metode terbaru ini, mereka tidak mengajarkan. Kecuali kita sudah memberikan pelatihan, seperti beberapa tahun yang lalu saya dan Dr. Aprijon memberikan pelatihan tentang Thariqatut Tadris Lughatul Arabiyyah dengan active planning di Pondok Pesantren Darussalam. Itu kami perkenalkanlah metode baru itu. Tentu mereka akan, oh ya begini diajarkan. Di situ mungkin termasuk itu di pondok itu nanti cara menerjemahkan bahasa Indonesia yang asli gitu ya, cara kita, artinya kalau kitab kuning itu kan memang cara membacanya kan memang diatur betul perkataannya kan, mubtada khabar ya, betul mubtada khabar. Tapi mungkin ada juga dosen-dosen yang mampu untuk menerjemahkan kitab Arab atau gundul itu dengan bahasa Indonesia yang pas lah, seperti misalnya kita punya guru dulu Pak Nasruddin Baidan ya. Ya, Pak Nasruddin Baidan, profesor sekarang di UIN Surakarta dia. Sudah pensiun kabarnya. Ya. Jadi dulu dia mengajar kita itu tarikh Islam. Memang kitab gundul juga. Tapi cara menerjemahkan tak lagi pakai bermulo, ba'a bermulo kan. Iya. Itu betul-betul kan. Itu juga mungkin metode yang untuk mempercepat sistem pengajaran itu ya. Iya, betul. Ya, dia pendekatan semantik itu namanya. Jadi kalau dulu kita mengi'rab itu kan itu berdasarkan sintaksis, susunan kata, fi'il, fa'il, maf'ul, telah memukul oleh si Zaid akan si Umar, kan gitu. Daraba Zaidun Amran. Jadi Arabnya daraba fi'lun madin. Betul. Nah, itu pendekatan sintaksis. Nah, sekarang diubah oleh pendekatan semantik. Kalau semantik ini kan makna, apa maksudnya ini kalimat. Daraba Zaidun Amran itu berarti si Zaid memukul si Umar. Jadi menerjemahkan jangan telah memukul oleh si Zaid akan si Umar. Nah, jadi Zaid memukul si Umar. Nah, gitu. Jadi dengan gitu tuh kita lihat pola kalimatnya, lihat apa maknanya, lihat konteksnya, begitu gitu. Begitu metode itu yang perlu dikembangkan juga itu. Pernah saya mengajar kepada mahasiswa, saya pancing dulu. Ma makna nasara nasirun mansuron? Apa arti nasoro nasirun mansuron? Dia telah menolong oleh orang yang menolong akan orang yang ditolong. Bagus, benar jawabannya. Tapi seperti apa keadaannya itu? Realnya apa? Siapa? Mengapa? Gitu kan? Iya Pak, orang yang menolong orang yang ditolong. Ya siapa? Yang ditolong itu siapa? Siapa aja lah Pak katanya. Nggak jelas. Kita kan ingin memberikan informasi yang jelas kepada si orang. Terus apa Pak? Itu nasoro nasirun mansur itu sebenarnya kita ingin memperhatikan si Nasir menolong Mansur. Ketawa orang itu. Wah ya begitu cara menerjemah yang baik gitu kan.
Sehingga orang tak ragu apa maksudnya ini. Nasirun Mansurun, benar kan jumlah? Telah menolong oleh telah menolong oleh orang yang menolong. Nasirun orang menolong, Mansurun akan orang yang ditolong. Benar, terjemahannya benar, tidak salah. Cuma ketika dibawa kepada real ada apa informasinya? Tidak jelas. Minum kan dah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, artinya memang sistem pembelajarannya itu memang sistem pembelajaran berkembang ya berkembang. Dan berkembang itu mesti mencari yang terbaik. Jadi artinya bukan menyalahkan yang ada, yang ada tuh tetap terus dicari lagi. Kalau nggak ada dasar, mungkin juga yang betul. Yang di atasnya bisa berkembang ya. Jadi artinya dari pondok belajar tetap dari itu kita pakai, kita kembangkan lagi. Menerjemahkan dengan sistem Arab tadi kan. Kemudian kalau ada lagi seorang guru yang bisa menerjemahkan itu dengan bahasa Indonesia yang baik itu, yang sesuai ke bahasa Indonesia itu lebih bagus lagi kan. Dan ketika nanti berada di perguruan tinggi, itu beda lagi kan. Sampai nanti S1, S2, S3 mungkin berkembang. Jadi intinya adalah bahwa semakin berkembang metode itu, maka percepatan seseorang itu penguasaan bahasa. Makin cepat. Saya pikir cukup lengkap keterangan antum ya mengenai sistem pembelajaran baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab ini, semoga hendaknya bermanfaat. Dan nanti kita sambung lagi di kesempatan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sudah penonton, demikian bincang-bincang saya dengan sahabat saya Purwomadi PhD tentang sistem pembelajaran bahasa baik Arab maupun bahasa Inggris, yang beliau memang sengaja datang ke negeri salju tadi untuk memperdalam bagaimana metode pembelajaran yang bisa mempercepat orang mampu berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa kita lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.